إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita hendak membahas ucapan orang kafir yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kelima yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'jaba fa ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, yang artinya, dan apabila kamu heran terhadap sesuatu, maka yang lebih mengherankan adalah ucapan mereka, apakah kita setelah menjadi tanah, kita benar-benar akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru. Jadi keheranan orang kafir itu dikembalikan pada kekafiran mereka yang mengherankan. Lalu di dalam tafsir Sya'asadi menjelaskan, disebutkan sebab kebodohan dan kesesatan mereka adalah mereka menyamakan kekuatan Al-Khaliq dengan kekuatan makhluk. Jadi ketika mereka melihat bahwasanya manusia itu tidak mungkin mampu menghidupkan mayat, maka mereka menyangka demikian pula Allah tidak mampu menghidupkan orang mati. Dari pembahasan ini, Fadifillah, secara singkat kita akan membawakan 6 dalil akliyah, yaitu dalil akal bahwasanya kebangkitan itu adalah satu kepastian. Dalil akal yang pertama, hari kiamat untuk menegakkan keadilan dan menyempurnakan balasan amal. Jadi kita melihat sendiri, kita merasa, dan kita menyaksikan bahwasanya keadilan belum tegak di bumi ini. Demikian pula pembalasan amal belum sempurna. Ini dalil akal yang pertama. Kemudian dalil akal yang kedua, zat yang bisa menciptakan pertama kali, maka dia mampu untuk mengulangi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-27 yang berbunyi, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah, zat yang telah memulai penciptaannya pertama kali, kemudian mengulanginya. Dan mengulanginya lagi itu adalah lebih mudah baginya. Ini dari akal yang kedua. Selanjutnya dari akal yang ketiga, yaitu adanya bencana-bencana alam. Ikhwatifillah, baru saja belum lama kita menyaksikan meletusnya Gunung Semeru dan juga bencana-bencana yang lainnya. Maka itu semuanya adalah menunjukkan adanya kerusakan-kerusakan kecil sebelum nanti tiba kerusakan besar dan total. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-48 yang berbunyi, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Itu pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Fatihillah, perhatikan, seorang insinyur, seorang arsitektur, ahli bangunan, yaitu menginginkan untuk mengganti bangunan yang lama, maka tidak jalan lain kecuali dia harus menghancurkan bangunan yang lama dan mengganti dengan bangunan baru yang lebih megah, yang lebih kuat, yang lebih tinggi, yang lebih indah. Mengapa demikian? Karena bangunan yang lama tidak sesuai, fondasinya tidak sesuai, bahan bangunannya tidak sesuai, jenisnya tidak sesuai, bentuknya tidak sesuai, dan bahkan ada kerusakan-kerusakan sedikit, maka harus dihancurkan semuanya. Demikian pula nanti pada waktunya Allah SWT akan menghancurkan bumi dan langit, kemudian akan mengganti dengan bumi yang baru dan langit yang baru. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Selanjutnya, ikhwatifillah, dalil akal yang keempat, yaitu keluarannya api dari pohon yang hijau. Sebagaimana dalam surah Yasin ayat yang ke-80 yang berbunyi, alladzi ja'ala lakum minas sajdi akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu zat yang telah menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan api darinya.
Maksudnya, ikhwati fillah, api yang sifatnya itu kering, membakar, menyakitkan, itu keluar dari pohon yang hijau, yang sejuk, yang basah, yang segar, maka membangkitkan manusia dari tanah itu adalah lebih mudah karena sama-sama asal penciptaannya itu manusia diciptakan dari tanah. Selanjutnya ikhwati fillah, dalil akal yang kelima yaitu tidur kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-60 yang berbunyi, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu pada malam hari. Ya, maksudnya adalah tidur. Dan dia Allah mengetahui apa yang kamu perbuat pada siang hari. Kemudian dia membangkitkan kamu, artinya adalah membangunkan dari tidur pada siang hari untuk disempurnakan umur yang telah ditentukan. Yang terakhir yang ketiga, dalil akal yang keenam, yaitu menghidupkan bumi setelah matinya. Dan ini lebih nampak, ini lebih jelas, kita bisa melihat di setiap tempat dan kapanpun kita bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat ke-19 yang berbunyi, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dan dialah Allah zat yang telah mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan dia Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Dan demikian pula lah kamu akan dibangkitkan. Perhatikan ikhwati fillah, sebagai dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan zat yang menciptakan segala sesuatu dengan yang berlawanan adalah menunjukkan maha sempurna kemampuan dan kekuatannya. Ya, jadi segala hal. Coba perhatikan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, apa itu? Ayam. Ya. Kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup, apa itu? Telur, ya, antara telur ayam. Kemudian juga mengeluarkan pohon dari biji-bijian, dan sebaliknya mengeluarkan biji-bijian dari pohon. Allah juga mengeluarkan air mani dari manusia dan mengeluarkan manusia dari air mani. Dan demikian pula Allah menjadikan orang muslim dari kafir. Apa itu? Mu'alaf. Ya. Sebaliknya Allah menjadikan orang itu kafir dari mukmin. Apa itu? Murtad. Masya Allah. Dan semuanya ya, segala hal itu yang berlawanan itu menunjukkan bahwasanya sangat mungkin sekali Allah itu membangkitkan manusia di dalam kubur. Maka yang lebih mengherankan adalah ucapan orang kafir yang di atas tadi ya, bahwasanya kekafiran mereka yang tidak percaya adanya hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang mengherankan.